Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Darussalam insyaallah. Hadirin jamaah Miftahul Jannah insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat di Bekasi. Serta seluruh jamaah, juga seluruh pengurus, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang mohon maaf belum dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim dari saya. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua dapat kembali hadir berkumpul di Masjid Miftahul Jannah yang kita cintai ini. Insyaallah akan banyak keberkahan, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap tidaklah Allah kumpulkan kita pada saat ini di tempat ini kecuali insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit yang mungkin ada dalam diri kita. Allah mudahkan segala hajat keinginan yang ingin kita wujudkan. Allah meridhoinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita, yang mana di pekan sebelumnya terakhir yang kita bahas adalah bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai mereka mendatangi paman Nabi yaitu Abu Talib, meminta Abu Talib untuk berbicara kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwah. Namun hal tersebut justru yang didapati Abu Talib adalah kekuatan dan keteguhan dari hati Nabi Muhammad SAW. Hingga Abu Talib pun terkesan, sehingga Abu Talib meminta kepada keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan dakwah, dan Abu Talib berkomitmen siap untuk melindungi dan tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad kepada siapapun. Kemudian ketika akan memasuki musim haji, jadi musim haji setelah di tahun pertama Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan, akan memasuki musim haji. Nah, ketika masuk musim haji akan banyak orang-orang Arab yang datang, maka orang-orang Quraisy menyiapkan strategi. Pasti nanti Nabi Muhammad akan mendakwahi, Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini pasti akan mendakwahi seluruh jamaah haji yang datang. Apa yang harus mereka persiapkan? Maka mereka melakukan yang kita sebutkan memutarbalikan fakta. Mereka mengatakan, menyiapkan bahwa nanti kita akan sampaikan ke seluruh jamaah haji kalau Muhammad itu adalah orang gila atau atau penyihir atau dukun atau satu lagi dikatakan orang gila, penyihir, kemudian dukun. Tiga hal ini yang disebutkan. Tapi ternyata diri mereka sendiri menolak hal tersebut. Akhirnya mereka sepakat pada satu kata, bagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tokoh Quraisy yaitu Walid bin Mughirah, bahwa Nabi Muhammad ini adalah penyihir, namun bukan menyihir, namun menyihir orang dengan kata-kata. Jadi itu bentuk sihir yang baru. Ini sihir yang baru menurut mereka. Bukan sihir menggunakan jin segala macam, bukan. Namun menyihir dengan kata-kata. Dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakati hal tersebut. Datanglah ternyata ketika masuk musim haji, kemudian seluruh tokoh-tokoh Quraisy bergerak begitu kan. Yang ada apa? Yang ada adalah ternyata nama Nabi Muhammad itu semakin dikenal, semakin menyebar di kalangan orang-orang
bangsa Arab seluruhnya. Jadi justru upaya mereka buat menjelekkan Nabi Muhammad menjadi hal yang menguntungkan. Jadi orang-orang Arab yang pergi haji semuanya jadi tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Arab kan nggak bodoh-bodoh banget gitu ya. Mereka nggak percaya begitu aja. Ketika mendapatkan informasi, ada orang begini gila, kata-katanya mempengaruhi orang, kata-katanya bisa memisahkan antara ayah dan ibu, suami dan istri. Kemudian kata-katanya mempengaruhi, dan kata-kata itu bukan kata-kata juga bukan sihir, bukan syair. Terus apaan tuh? Jadi orang-orang Arab banyak yang penasaran sebenarnya, pengen membuktikan hal tersebut. Apa benar? Kok sampai tokoh-tokoh besar di Mekah berbicara hal tersebut? Ini berarti bukan masalah sepele nih. Itu jadi menarik perhatian seluruh kabilah-kabilah Arab yang melaksanakan haji. Selesai musim haji, kemudian nama Nabi Muhammad SAW semakin menyebar. Tentu orang-orang mendapatkan informasi tersebut masih mereka serap begitu aja, karena mereka belum bertemu langsung. Banyak tentu yang belum bertemu langsung dengan Nabi SAW. Kemudian baru bertemu, baru sebagian aja yang bertemu. Nah, setelah musim haji, orang-orang kafir Quraisy melanjutkan tentu strategi mereka untuk menghentikan dakwah. Jadi mereka nggak diam begitu aja. Masuk ke tahun kedua setelah dakwah terang-terangan, jadi tahun kelima gitu. Tahun kelima setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti usia Nabi Muhammad 45 tahun. Nah, di usia yang ke-45, ya, kelima tahun setelah dakwah, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy mulai datang lagi ke Abu Thalib. Karena mereka nggak berhasil. Datang lagi ke Abu Thalib. Kemudian mereka meminta Abu Thalib, sekarang, wahai Abu Thalib, sekarang kami udah nggak tahan lagi dengan apa yang dilakukan oleh keponakanmu itu. Keponakanmu menjelekkan Tuhan-Tuhan kami, menjelekkan nenek moyang kami. Mereka mengatakan kami ini orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kami udah nggak tahan lagi dengan keponakanmu ini. Sekarang terserah kamu kayak gimana. Kami masih menghormati kamu nih, karena kamu, kita semua tahu kalau engkau belum masuk ke agamanya Muhammad. Jadi sekarang kamu maunya kayak gimana? Kamu mau pertahanin dia? Kalau kamu pertahanin dia, kami akan serang kamu dan Muhammad juga. Mereka udah nggak peduli lagi gitu. Kemudian di saat itulah Abu Thalib, karena Abu Thalib udah mendengar jawaban dari Nabi Muhammad sebelum. Abu Thalib tetap dalam pendirian dan mengatakan, saya nggak akan sekalipun menyerahkan keponakan saya. Dan saya akan minta seluruh Bani Hashim untuk melindungi keponakan saya. Maka setelah Abu Thalib mengatakan hal demikian, orang-orang Quraisy juga semakin sulit. Gimana ini? Semakin berarti apa? Keluarganya Nabi Muhammad semakin memperkuat benteng keluarganya dia. Akhirnya satu-satunya cara mereka menyiksa seluruh sahabat-sahabat Nabi. Seluruh yang masuk Islam mereka mulai siksa di situ. Mulailah seluruh kabilah-kabilah, tokoh-tokoh ini pulang ke keluarga, ke kabilah, ke tokoh-tokoh mereka, suku-suku mereka masing-masing. Dan Bani Hashim juga, Abu Thalib mengumpulkan seluruh Bani Hashim mengatakan, wahai Bani Hashim, para pemuka Quraisy datang kepada saya, minta kepada saya untuk menyerahkan Muhammad. Namun saya sudah katakan, saya nggak akan sekalipun menyerahkan keponakan saya ini kepada siapapun. Saya akan melindungi dengan darah saya sendiri. Apakah kalian akan melindungi dia juga? Nah, semuanya sepakat. Meskipun semuanya belum masuk Islam, baru sebagian yang masuk Islam. Namun mereka menghormati Abu Thalib dan mereka mengatakan, kalau begitu kami juga akan menjaga Muhammad. Kami nggak akan menyerahkan dia kepada siapapun. Itu Nabi Muhammad yang punya keluarga besar. Terus gimana sahabat yang lain? Yang nggak punya keluarga, nggak ada yang melindungi. Maka mulailah siksaan-siksaan oleh para pemuka Quraisy itu diberikan kepada orang-orang Muslim yang ketahuan. Karena kan udah dakwah terang-terangan. Dimulailah seperti contohnya yang kita suka dengar itu sahabat, misalkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masih muda, dia juga sama pamannya. Sama pamannya dia juga disiksa, dipaksa buat murtad begitu.
Kemudian sahabat Mus'ab bin Umair, masih muda banget, masih umur belasan tahun. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya, kemudian bapak ibunya juga kaya raya. Ibunya neken ke Mus'ab bin Umair, kamu kalau kamu nggak mau kembali kepada agama kamu nanti jadi ibunya gitu. Nanti ibu nggak mau makan gitu. Sampai diusir dia dari rumah. Kemudian yang biasanya hidup enak nggak boleh, semua harta diambil semua. Dia tinggal di luar rumah gitu. Dan ibunya pada mogok makan ini. Anak-anak muda yang masuk Islam, ibunya mogok makan. Ibunya nggak mau makan. Kalau dia nggak biarin nanti ibu nggak mau makan. Kalau sampai ibu mati itu salah kamu sendiri. Akhirnya pada yang anak-anak muda ini mengatakan, salah seorang mengatakan, wahai ibu, kalau sekiranya ibu punya 1000 nyawa gitu, dan keluar satu persatu nyawa dari ibu, masih anak-anak muda gitu, Mus'ab bin Umair masih umur belasan tahun ngomong kayak begitu. Keluar nyawa satu persatu dari dalam diri ibu, saya nggak akan ninggalin agama saya. Sampai seperti itu. Ini keimanannya udah 5 tahun dibina sama Nabi Muhammad SAW, itu keimanannya udah kokoh. Belum lagi yang budak-budak seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditarik sama majikan, sama tuan, dipaksa murtad, pertama dipaksa murtad di rumah, Bilal nggak mau. Kemudian dibawa ke gurun gitu kan. Kemudian diikat dia, kemudian nggak mau murtad juga, ditaruh di atas batu besar. Jadi di saat kondisi seperti itu, para pemuka Quraisy ini mereka saling berbagi informasi. Termasuk Bilal ini ketahuan, sebelumnya nggak ketahuan Muslim. Dia ketahuan Muslim, jadi ada yang bocorin gitu. Itu budak kamu itu masuk Islam tuh. Kamu udah tahu belum? Belum tahu. Bilal ketahuan, Bilal disiksa. Apa yang kita tahu kan, Bilal sampai di batu besar, kemudian tetap mengatakan ahad-ahadun. Pada akhirnya Bilal itu dibebaskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Bilal dibebaskan dengan syarat Abu Bakar ini membayar Bilal dengan harga berkali-kali lipat gitu. Berkali lipat dibayar sama Abu Bakar. Bilal, kemudian ada satu lagi budak perempuan sama anaknya. Jadi budak-budak yang lemah. Sampai ayahnya Abu Bakar bilang, wahai Abu Bakar masih punya ayah gitu. Wahai Abu Bakar, kamu kalau mau bebasin budak yang kuat-kuat. Sampai kamu bebasin Bilal, musuh perempuan yang lemah-lemah kayak begitu. Kalau kamu bebasin yang kuat, nah dia nanti bisa melindungi kamu. Bilal bilang, saya ngebebasin, bukan mengharapkan perlindungan dari dia, saya ngebebasin karena mengharapkan keridhaan Allah. Sampai akhir Bilal ini menjadi salah seorang sahabat penting ya, bahkan Nabi janjikan dia masuk surga, padahal Bilal ini masih hidup, jadi orang yang pertama kali azan. Banyak kemuliaan-kemuliaan dari Bilal ini, dan itu yang bebasin dia Abu Bakar. Kemudian seperti banyak sahabat-sahabat yang lain, mereka menerima siksaan seperti ini, termasuk Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sebelumnya nggak ketahuan. Ammar bin Yasir masuk Islam, kemudian Ammar bin Yasir ngajak ayah sama ibunya masuk Islam. Sedangkan Ammar bin Yasir sama keluarganya ini adalah bekas budaknya Abu Jahal, yang udah dibebasin sama dimerdekakan sama Abu Jahal, jadi namanya bukan budak, namanya maula. Maula. Dia masih afiliasi ke Abu Jahal. Perlindungan diberikan sama Abu Jahal. Abu Jahal kan paling jahat begitu. Mereka juga takut sebenarnya, gentar juga kalau sampai ketahuan kita masuk Islam kayak gimana nih. Mereka tahu Ammar bin Yasir, ayahnya sama ibu. Kita udah ketahuan belum? Belum ketahuan. Pada akhirnya ternyata ada yang ngebocorin juga. Ammar bin Yasir ketahuan. Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya dikeluarin. Kemudian Abu Jahal ini siksaan yang paling parah. Ammar bin Yasir dirajam sama Abu Jahal. Kemudian istrinya Sumayyah ditusuk. Tapi tetap mereka keduanya ini dalam keadaan Islam. Disuruh murtad sama Abu Jahal, kalau nggak mau murtad saya bunuh kamu. Sampai ditusuk, Ammar bin Yasir disiksa, kemudian Sumayyah juga ditusuk. Yasir anaknya yang masih muda diikat tuang. Abu Jahal pengen, jadi mereka ini sepakat, orang-orang pemuka Quraisy, kita harus berhasil memurtadkan
orang-orang yang mengikuti Muhammad. Jadi tujuannya memurtadkan. Kalau mereka nggak berhasil memurtadkan berarti gagal. Kenapa Bilal diikut sampai batu besar gitu? Tujuannya gimana caranya Bilal murtad? Ternyata tuannya Bilal gagal gitu kan. Sudah nyerah, saya nggak sanggup nyiksa dia lagi. Sampai tuannya Bilal bilang gitu. Ya udah Abu Bakar, ya udah sini saya beli. Ya udah dibayar. Kemudian ketika Bilal dijual sama dia, wahai para pemuka Quraisy, saksikan ya, ini Bilal udah saya jual, jadi saya udah berlepas tangan. Saya udah lepas tanggung jawab. Tanggung jawab dia itu apa? Dia harus murtadin Bilal. Abu Jahal tanggung jawabnya apa? Dia harus murtadin Ammar bin Yasir, bapaknya sama ibunya. Berhasil nggak? Berhari-hari disiksa sampai Nabi Muhammad kasihan sama keluarganya Ammar bin Yasir. Nabi datangin mengatakan, wahai keluarga Yasir, sabar ya. Sesungguhnya balasan buat kalian sekeluarga ini adalah surga. Kenapa Nabi enggak langsung ngebebasin aja gitu Ammar bin Yasir sama keluarga? Atau langsung Nabi nggak bisa ngapa-ngapain juga sahabat saya. Kenapa gitu? Di sini ulama menyebutkan kenapa nggak disuruh ngelawan? Itu sahabat-sahabat yang lain langsung aja gitu kan. Mereka lagi diikat gitu ngelawan Abu Jahal, langsung ngebebasin Ammar bin Yasir sama keluarga. Kalau itu dilakukan, nanti yang terjadi konflik yang lebih besar lagi, namanya peperangan gitu. Kenapa mereka disuruh bersabar? Jadi di masa-masa awal dakwah ini, di 2 tahun pertama dakwah terang-terangan, Allah ingin mengajarkan kepada mereka nih, generasi yang pertama, kesabaran dulu. Jadi jangan sampai tersulut emosi. Jangan sampai tersulut emosi, diuji dulu kesabarannya, sabar-sabar. Seperti bersabarnya umat-umat terdahulu juga. Umat-umat terdahulu seperti yang kita Ashabul Ukhdud, kemudian Bani Israel ketika masih didakwah sama Nabi Musa, bagaimana mereka ditindas sama Fir'aun. Kemudian generasi-generasi sebelumnya. Jadi mereka belajar kesabaran. Belum diperintahkan buat melawan, belajar kesabaran dulu. Tapi akhirnya meninggal, bapaknya Yasir, ibunya meninggal juga. Kemudian juga, jadi ini termasuk dikatakan syahid gitu ya. Ini bapaknya ya Ammar bin Yasir sama ibunya ini syahid mereka berdua. Meskipun kalau dikatakan bapaknya para syuhada Hamzah, yang pertama kali syahid ini bapaknya Yasir sama ibu yang pertama kali syahid. Kalau bapaknya para syuhada baru Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi siksaan mereka rasakan di tahun kedua tersebut. Kemudian bahkan siksaan seperti Nabi seperti apa? Ada sahabat meriwayatkan, apa sih hal yang paling berat atau hal yang paling menyakitkan gitu ya yang pernah dirasakan Nabi dari orang-orang Quraisy? Ada salah seorang sahabat meriwayatkan ketika dia udah masuk Islam, Ammar bin As meriwayatkan, jadi dia ketika itu masih kafir begitu kan. Dia melihat Nabi Muhammad SAW satu ketika bertawaf. Kemudian ketika Nabi bertawaf, jadi Mekah, di samping Mekah itu ada tempat kumpulnya para tokoh-tokoh Quraisy. Tempat kumpulnya para tokoh-tokoh Quraisy. Jadi ketika Nabi tawaf, tokoh-tokoh ini ngeliatin, nggak ngomong apa-apa, diem aja gitu. Nabi lewat, mereka diem aja. Tapi mereka main mata begitu antara mereka. Itu Muhammad yang lewat. Karena sebelum Nabi Muhammad datang, dia habis ngapain semua? Habis ngomongin Nabi Muhammad SAW. Mereka ngomongin Nabi, mereka cari cara menghentikan Nabi Muhammad, cari cara menjelekkan. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat bertawaf, mereka diem. Nabi lewat lagi, mereka diem lagi. Sampai Nabi Muhammad selesai, Nabi Muhammad tahu gitu. Ini kayaknya habis ngomongin saya begitu kan. Nabi Muhammad samperin. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam ke mereka semua. Mereka membalas salam mereka. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat ke tokoh-tokoh tersebut. Nabi sampaikan nasihat. Apa yang mereka lakukan? Mereka diam, dengerin. Bahkan di riwayat disebutkan mereka dengerin penuh dengan khidmat gitu. Dengerin dan mereka lupa kalau mereka sebelumnya habis ngapain? Habis ngejelekin Nabi Muhammad SAW. Pas Nabi Muhammad memberikan nasihat, dia diam dengerin dan teduh gitu kan, tenang mereka dengerin sampai selesai.
Mereka mengatakan, terima kasih wahai Muhammad, sungguh kamu bukan orang yang bodoh, kamu bukan penyihir, kamu bukan orang gila. Silahkan lanjutkan dakwah kamu. Gitu dibilang. Dibilang begitu. Pas besoknya, mereka setelah mendengarkan nasihat Nabi, mereka bubar semua. Besoknya mereka kumpul lagi. Kita ngomongin apa kemarin? Muhammad, kok bisa-bisanya kita bilang kayak begitu gitu ya. Mereka bukan tersihir, jadi fitrah mereka muncul ketika itu. Fitrah mereka muncul. Ketika mereka pulang, baru setan godain lagi, setan godain lagi. Kumpul lagi, ya udah setan lagi semua jadi. Kayak begitu. Itu salah satu. Nah pas besoknya, kok bisa-bisanya kita diam. Bahkan kita bilang, wahai Muhammad silakan. Akhirnya mereka sepakat. Ya udah nanti kalau Muhammad datang lagi, jangan sampai dia ngomong. Jangan sampai dia berbicara, langsung kita samperin, kita kepung, kita pukulin. Betul aja. Nabi Muhammad SAW datang, mau bertawaf, belum sampai Nabi selesai tawaf, mereka sampai. Wahai Muhammad, kamu yang bilang begini kepada Tuhan-Tuhan kami, kamu yang bilang begini kepada nenek moyang kami, kamu yang bilang begini kepada akidah kami, kepada keyakinan kami. Nabi Muhammad jujur, iya saya yang bilang. Dalam riwayat tersebut disebutkan maka mereka semua langsung mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Sampai salah seorang tokoh mengeluarkan alat buat mukul. Tiba-tiba di saat-saat seperti ini, itu yang kita bilang kemarin kelebihan Abu Bakar As-Siddiq begitu. Kenapa menjadi begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Di saat-saat seperti itu, Abu Bakar datang. Bukan sahabat yang Abu Bakar detik-detik itu datang tiba-tiba. Langsung berteriak. Langsung melindungi Nabi dengan bukan dengan punggungnya, dengan wajahnya begitu. Kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kata Abu Bakar. Oh kamu ini, kamu. Lah akhirnya apa? Kesempatan banget ada Abu Bakar begitu. Nabi mereka Muhammad mereka masih mikir begitu. Ada Abu Bakar yang dihajar. Tapi dengan begitu Nabi Muhammad SAW, Nabi selamat. Abu Bakar babak belur di situ. Abu Bakar babak belur habis, bonyok di situ Abu Bakar. Untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat disebutkan sampai pingsan Abu Bakar. Dibawa ke rumah. Di rumahnya setelah bangun siuman, yang Abu Bakar bilang apa? Bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi terluka? Apakah Nabi selamat? Sampai ibunya bilang, wahai Abu Bakar, wahai anakku, kamu lihat kondisi kamu dulu. Gitu kan. Bilang saya nggak bakalan tenang sebelum saya tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak akan apa-apa. Akhirnya dikatakan ada utusan datang, wahai Abu Bakar tenang, Nabi Muhammad dalam keadaan aman, tenang, tentram, dan tidak terluka. Baru dia merasa tenang Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu hal yang terberat yang Nabi rasakan. Dalam riwayat disebutkan juga satu hari ini masih tahun kedua ini, tahun kedua dakwah secara terang-terang. Nabi ketika itu keluar dari rumah. Satu hari keluar dari rumah. Mau ngapain? Ya mau dakwah begitu ya. Nabi mau ngajak orang buat masuk Islam. Nabi keluar sepanjang jalan. Enggak Nabi ketemu orang kecuali orang tersebut entah mengejek, menjelekkan, mencela, semua yang didakwahi dan mendustakan, semua gitu, sepanjang hari. Berjam-jam Nabi muter kota Mekah semuanya. Sampai Nabi merasa begitu sedih. Akhirnya Nabi pulang lagi. Nabi pulang, itu gak kebayang ini rasa sedihnya kayak gimana. Nabi pulang, Nabi ke kasur, Nabi berselimut. Itu berarti perasaannya kayak gimana? Kalau kita kayak nggak pernah lah bapak-bapak kita sampai kayak begitu sedihnya gitu. Mungkin yang kita ngerasa ya paling yang kayak begitu anak muda misalkan habis dia kecewa akan sesuatu, dia ke kamar, dia tidur dan diselimut. Itu kan kita ngerasa kesedihan yang luar biasa. Kalau kita apa? Sampai kayak begitu, sampai pulang ke rumah berselimut, berarti kesedihannya kayak gimana? Luar biasa. Dia muat ke rumah berselimut. Sepanjang hari semua mendustakan. Nah, di situ turunlah ayat Al-Quran. Ayat surat Al-Mudaththir.
Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Jadi al-muddathir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan teruslah berilah peringatan. Jadi jangan kecewa meskipun banyak yang nggak beriman, banyak yang menolak, banyak yang mendustakan. Bangun, tetap sampaikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu hadapi itu semua kecil karena Allah yang maha besar. Wali rabbika wa rabbaka fakabbir warujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Terus sampaikan dakwah sabar. Itu salah satu yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Kemudian di tahun kedua ini, jadi banyak sahabat mendapatkan siksaan. Kemudian ada satu peristiwa juga, seorang tokoh Quraisy juga. Seorang tokoh Quraisy, tokoh terhormat, bernama Rabi'ah. Dia ini salah satu tokoh besar di Quraisy. Dia mengatakan kepada para pemuka Quraisy, wahai para pemuka Quraisy, bagaimana pendapat kalian semua kalau saya datang ke Muhammad, kemudian saya tawarkan kepada Muhammad harta atau tahta atau hal yang lainnya? Mereka setuju, ya udah kalau begitu silakan. Itu ide yang bagus begitu kan. Ya udah, dia berangkat sendirian. Itu namanya disebutkan di sini Rabi'ah ya, Ibnu Rabi'ah. Dia datang sendiri ke Nabi Muhammad SAW. Ini tokoh besar. Jadi bukan anak muda, orang muda, tokoh besar, ada salah satu tokoh tertua Quraisy. Dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Masuk ke rumah Nabi. Kemudian dia berbicara berhadapan dengan Nabi SAW. Ya Muhammad, saya datang kepadamu untuk menawarkan kepadamu beberapa hal. Kalau memang selama ini kamu dalam menjalankan dakwahmu ini, kamu menyebarkan agamamu ini, kamu mengharapkan harta. Kalau memang kamu mengharapkan harta, kita akan kumpulin harta di Quraisy ini sebanyak-banyaknya sampai kamu menjadi orang terkaya di Quraisy. Quraisy itu kan hartanya banyak banget. Nabi jadi orang yang paling kaya di Quraisy. Oh, Jakarta misalkan, di Jakarta kita dikumpulin duit Jakarta semua. Mau nggak Pak Kiai lah atau siapa lah, nanti jadi orang yang paling kaya di Jakarta. Berarti berapa banyak harta yang perlu dikumpulin kalau menjadi orang paling banyak di Jakarta? Triliunan begitu ya. Itu pertawanan pertama. Jadi lewat harta. Yang kedua, wahai Muhammad, kalau memang kamu dalam berdakwahmu ini, menyebarkan agamamu ini, sampai banyak pengikutmu tersiksa seperti ini, kamu ingin menjadi tokoh, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi penguasa di kota Mekah, ingin menjadi raja, ingin menjadi raja di kota Mekah, udah kami akan jadikan kamu raja bagi kami semua, dijadikan sayyid gitu buat kami semua. Atau yang ketiga, atau kalau memang mungkin ya kamu ada ingin menikah, kami nikahkan kamu dengan perempuan yang paling cantik yang ada di kota Mekah ini. Dan yang ketiga dikatakan, dan kalau mohon maaf, kalau memang ini semua disebabkan adanya penyakit dalam diri kamu, gitu, belum penyakit dalam diri kamu, kami cariin dokter yang paling baik, yang paling bagus biar kamu sembuh. Berapa biaya kami bantu? Dia bilang begitu. Nabi diem aja, nggak marah begitu kan? Berarti kan Nabi dituduh apa? Dituduh nyari harta, dituduh nyari jabatan, dituduh nyari perempuan, sama dituduh gila. Nabi diem aja. Nabi terakhir Nabi bilang, Afarokhta ya Abul Walid, gitu kan? Apakah kamu sudah selesai? Wahai Abul Walid, julukan Abul Walid. Iya, saya sudah selesai. Nabi jawab apa? Nabi nggak jawab pakai jawaban.
Nabi jawab dengan ayat dalam Al-Quran di surat Al-Fussilat. Nabi bacain surat Al-Fussilat. Al-Fussilat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim diturunkan dari Allah yang Rahman yang Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Quran yang kami uraikan, kami rincikan, kami jelaskan untuk dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengerti. Basyiran wa nadhira sebagai kabar gembira, sebagai peringatan. Terus Nabi bacain sampai di surat Al-Fussilat itu ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Sampai ayat sajadah Nabi sujud. Apa yang dilakukan sama ini Ibnu Rabi'ah, dia ikut sujud. Dia ikut sujud. Setelah itu wajahnya berubah. Wajahnya tiba-tiba ceria, gembira gitu. Kemudian sudah selesai, dia berpamitan sama Nabi Muhammad SAW dan dia keluar dari rumah Nabi. Dan di luar tokoh-tokoh yang lain udah pada nungguin. Gimana ini tawarannya berhasil apa enggak gitu kan? Terutama Abu Jahal. Ini berhasil kan Walid Ibnu Rabi'ah, Walid Ibnu Rabi'ah berhasil. Pas ngelihat si Ibnu Rabi'ah keluar dari rumah, Abu Jahal kaget. Kok mukanya beda nih dia? Tadi masuk wajahnya nggak kayak gini. Wah, kemudian akhirnya keluar dia, kemudian kumpul semua, dikumpulin orang-orang Quraisy. Wahai para semua tokoh Quraisy, ketahuilah, saya telah mendengar perkataan yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Dan kamu tahu bahwa siapa saya ini? Saya paling paham tentang bahasa, saya paling paham tentang sastra. Yang dikatakan sama Nabi Muhammad ini perkataan yang luar biasa. Dan hal seperti ini tidak pernah diketahui sama bangsa Arab sebelumnya. Dan kalau kalian beriman, kalau kita ikuti, ini kemuliaan yang buat kita. Dibilang kemuliaan yang buat kita. Dan yang dikatakan Muhammad ini mengandung informasi yang besar, yang penting. Kalau sekiranya bangsa Arab lain gitu, kalau sekiranya bangsa Arab lain ingin melawan, mereka nggak akan mampu melawan kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau mereka mau melawan, mereka nggak akan mampu melawan kita dengan Al-Quran. Kalau kalian mengikuti, kemuliaan ini untuk kalian. Kalau kalian mengikuti, maka kemenangan ini untuk kalian. Dia mengatakan gitu. Ini yang saya katakan, silakan kalian mengatakan apa yang mau kalian mau. Dia mengatakan apa adanya. Setelah mendengar surat Al-Fussilat yang Nabi bacakan, orang kan udah mulai ini, orang udah mulai, oh, dia aja beriman ini. Orang udah mulai tergugah gitu hati. Abu Jahal bilang apa? Wah, Abul Walid, kamu udah disihir sama Muhammad. Dia bilang begitu. Ini Abul Walid udah disihir gitu. Bisa dimainin kata-kata begitu ya. Orang-orang udah mau percaya tadi. Tapi Abu Jahal bilang kayak begitu. Ini Abul Walid udah disihir sama Muhammad. Kemudian udah dia bilang, ya udah itu yang saya mau katakan, terserah kalian mau mengatakan. Tapi ternyata ini orang tersebut, Abul Walid ini, dia nggak mengatakan kalimat syahadatain sampai akhir hayat itu. Padahal sudah sampai seperti itu ya. Kemudian di tahun kedua ini juga, di antara peristiwa besar yang terjadi, jadi banyak yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Utbah bin Rabi'ah tadi, Utbah bin Rabi'ah. Kemudian di saat di tahun kelima ini, kemudian masuk tahun ke-6, masuk tahun ke-6. Di tahun ke-6 ini ada beberapa peristiwa penting, yaitu masuk Islamnya Hamzah, sama satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Hamzah sama Umar bin Khattab. Ada yang menyebutkan nanti tentang hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu tahun ke-5 Hijriah. Jadi di tahun ke-5 ada 15 orang yang hijrah ke Habasyah karena mereka nggak tahan lagi dengan siksaan dari orang-orang Quraisy.
Ada 15 orang hijrah ke Habasyah, 11 laki-laki dan 4 orang perempuan. Itu di tahun kelima Hijriah. 11 orang Nabi persilakan buat hijrah ke Habasyah. Nabi sebutkan di Habasyah ada raja yang tidak akan terzolimi siapapun yang berada di kerajaan tersebut. Raja itu beragama Nasrani. Rajanya beragama Nasrani. 11 orang dikirim buat hijrah ke sana. Salah satunya adalah paman Nabi Ja'far bin Abu Thalib sebagai pemimpin pasukan tersebut. Mereka di sana, sampai di sana diterima sama raja tersebut. Kemudian mereka mengatakan, wahai raja, kami diutus oleh nabi kami. Nabi kamu? Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad. Dia seorang nabi, rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada bersamanya Al-Qur'an. Dan kami dikirim ke sini karena nabi kami mengatakan bahwa di sini ada raja yang tidak akan terzolimi siapapun yang berada di dalam kerajaan. Dia raja merasa, oh begitu kata nabi kamu. Dan ini dia sesuai, memang saya nggak pernah menzolimi siapa-siapa kata raja tersebut. Ya udah silahkan tinggal di sini, kalian tidak akan terzolimi. Itu berapa? 15 orang. Di akhir tahun kelima Hijriah. Masuk tahun ke-6, tadi peristiwa pentingnya adalah masuk Islamnya Hamzah sama Umar bin Khattab. Ini menjadi kekuatan buat dakwah. Karena selama ini yang masuk anak muda, gitu kan. Bukan orang-orang, bukan jawara gitu, bukan jawara orang-orang yang punya kekuatan, punya pengikut, punya ketokohan gitu kan. Belum ada sejauh ini. Rata-rata anak muda. Kemudian juga kebanyakan anak muda, kemudian juga budak-budak ada. Dan kayak misalkan kita sebutin tadi Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi banyak sahabat-sahabat ini mereka biasanya bukan tokoh yang ditakuti begitu. Karena mereka masih punya orang tua, masih punya paman-paman mereka. Jadi mereka bukan tokoh-tokoh yang ditakuti. Di tahun ke-6 Hijriah, jadi di sini tahun-tahun di mana Nabi Muhammad merasakan siksaan yang begitu berat itu dari terutama Abu Jahal. Satu peristiwa, Nabi pernah lagi sholat di Ka'bah. Nabi sholat ngadepnya kemana ya? Ketika itu ngadepnya kemana? Ke Al-Aqsa ya. Tapi Nabi sholatnya itu gak langsung ngadep Al-Aqsa. Nabi ngadep Ka'bah, tembusannya ke Al-Aqsa begitu ya. Jadi Nabi kalau sholat gak pernah ngebelakangin Ka'bah. Ngadepnya ke Al-Aqsa, tapi Ka'bah di depan Nabi Muhammad SAW. Itu antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Rukun Yamani, Hajar Aswad kan kalau di peta sebelah sini, Rukun Yamani sebelah sini begitu ya. Berarti Al-Aqsa kan di depan. Nabi sholatnya nggak ada sini. Nabi lagi sholat, Abu Jahal datang, bawa batu gede. Mau ngapain? Mau nimpuk Nabi Muhammad gitu. Dia datang bawa batu besar. Udah banyak yang ngeliatin, nggak ada yang berani nahan. Diem aja semua karena takut sama Abu Jahal. Pas udah deket tiba-tiba Abu Jahal batu jatuh, dia berpaling dari situ. Semua kaget kan? Nabi Muhammad sholat, Abu Jahal datang bawa batu, pas udah deket tiba-tiba batu dijatuhin, Abu Jahal pergi lagi. Udah jauh semua nyamperin Abu Jahal. Kok tadi nggak jadi? Bukannya kamu udah bersumpah mau membunuh Muhammad? Diceritain. Tadi saya emang udah mau bunuh, saya udah bawa batu besar. Tiba-tiba pas saya udah deket di Muhammad, ada muncul ontak besar banget di situ. Ontak besar banget, ontak besarnya nggak pernah saya lihat sebelumnya. Hampir-hampir mau menggigit saya. Emang ada yang lihat tadi gitu? Semuanya diem aja. Semuanya diem, nggak ada berani komentar kan. Nah Abu Jahal alasan apa kenapa ini kan. Tapi dia bilang jujur. Mungkin dia bilang alasan doang kali dia. Akhirnya semua diem. Tapi yang itu yang dilihat sama Abu Jahal. Dan Nabi membenarkan hal tersebut. Nabi mengatakan kalau sekiranya benar dia mau melempar batu tersebut, itu udah sebenarnya ada malaikat yang udah menjagain Nabi. Kalau benar udah nyawanya kecambut duluan di situ sebelum dia ngelempar batu tersebut. Dan di kondisi itu juga turun ayat di surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat orang yang mencegah seorang hamba yang ingin sholat?
Jadi itu. Kemudian juga di kesempatan lain Abu Jahal mencela Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mencela Nabi Muhammad SAW. Jadi satu pagi Nabi Muhammad baru keluar rumah, Abu Jahal udah nungguin di depan rumah. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Mencela Nabi aja udah, mencela aja, ngejelekin aja. Kamu nih begini, bahkan Nabi Muhammad namanya diganti dari Muhammad dari Mazmum. Mahmud terpuji, Muhammad terpuji, Muzammam tercela. Jadi Abu Jahal kalau manggil Nabi Muhammad apa? Muzammam. Wahai Muzammam, wahai orang yang tercela. Karena namanya dia Abu Jahal namanya diganti kan dari Abul Hakam jadi Abu Jahal, bapak kebijaksanaan jadi bapak kebodohan. Maka dia ngeganti nama Nabi Muhammad dengan Muzammam, orang yang tercela. Dicela terus habis-habisan. Ketika Abu Jahal mencela Nabi, salah seorang maula itu budak yang sudah dibebaskan. Maulanya Hamzah. Jadi Hamzah punya budak udah dibebasin. Tetap kerja sama Hamzah budak tersebut. Budaknya Hamzah ngelihat, maulanya Hamzah ngelihat, ya Allah Muhammad kesian banget, baru banget keluar rumah udah dicela habis-habisan. Perhatiin deh. Tapi selama dicela Nabi Muhammad diem aja. Karena yang dicela siapa? Kan pribadi. Nabi Muhammad kalau dicela pribadinya nggak pernah ngelawan. Nabi Muhammad diem aja. Kemudian selesai Nabi Muhammad pergi. Gak lama setelah itu Hamzah pulang. Hamzah tuh kerjaan ngapain? Berburu nih. Dia berburu. Ketika pulang disebutkan dalam riwayat Hamzah tuh kalau pulang naik kuda, kemudian dengan beberapa orang yang bersama dia. Tim berburunya dia. Ketika pulang ke Mekah, dia pasti langsung tawaf. Langsung ke rumah tawaf dulu. Setelah bertawaf, kalau memang ada orang-orang yang sedang berkumpul, tokoh-tokoh berkumpul di sekitar Ka'bah, maka dia akan menyapa orang tersebut, duduk dulu, ngobrol dulu, baru pulang. Di saat itu Hamzah baru pulang, belum tawaf. Ini nih maulanya langsung bilang, wahai namanya julukannya Aba Umarah, wahai bapaknya Umarah. Tadi saya lihat keponakan kamu, keponakan kamu baru keluar rumah dicela sama Abu Jahal habis-habisan. Tapi dia diam aja, nggak membalas apapun. Dicela dengan luar biasa, dengan begitu jelek kata-kata yang keluar. Kemudian Hamzah bilang, benar, dia bilang kayak begitu, betul dia bilang. Gak pakai nunggu lagi, Hamzah masih bawa busur besar, masih bawa pedang, masih bawa busur. Langsung ke tempat Abu Jahal sama timnya sama kelompoknya lagi duduk di situ. Sendirian datang Hamzah. Abu Jahal tokoh juga, ditakuti juga. Hamzah datang sendirian, sedangkan Abu Jahal itu lagi duduk sama teman-temannya. Hamzah datang ke situ, nggak pakai ngomong, langsung bawa megang busur, langsung dipukul ke wajahnya Abu Jahal. Dipukul ke wajahnya Abu Jahal. Kemudian Hamzah mengatakan, apakah kamu menghina keponakanku sedangkan aku ini berada di dalam agamanya? Apakah kamu menghina Muhammad sedangkan aku berada di agamanya? Dipukul sampai Abu Jahal. Abu Jahal ngelawan gak kira-kira? Abu Jahal gak berani ngelawan karena tahu dia siapa, Hamzah di situ. Hamzah tokoh terhormat, kaya raya juga, udah ditakutin di situ. Karena ahli dalam memanah, ahli dalam pedang, ahli dalam berperang. Hamzah mungkin semuanya yang ada duduk di situ sama Abu Jahal kalau ngelawan Hamzah sendirian itu belum tentu menang. Bahkan ketika yang lain mau ngeroyok Hamzah, Abu Jahal bilang apa? Jangan ada yang ngeroyok nih. Nanti kita yang celaka. Biarin. Abu Jahal ngaku, memang saya yang mencela keponakan kamu, kata Abu Jahal. Saya yang mencela keponakan kamu dengan celaan yang begitu hina. Dia ngejelasin hal tersebut. Nah, Hamzah pukul dia. Kalau kamu berani mencela keponakanku lagi, kamu tahu akibatnya. Bisa Hamzah pergi. Dan yang lain diem aja di situ. Ada yang berani ngelawan. Sebenarnya Hamzah
belum masuk Islam. Sebenarnya Hamzah belum masuk Islam. Cuman awalnya itu dia nggak tega gitu, kok bisa keponakan saya dan Muhammad ini kok dicela seperti itu. Ini kan dia ingat gitu Nabi Muhammad dari kecilnya seperti apa gitu, bapaknya meninggal, kemudian lewat sama kakeknya, ibunya meninggal, yatim piatu, bantu kakeknya kerja, bantu pamannya kerja, kemudian tumbuh penuh dengan sopan santun, penuh dengan akhlak, sampai menikah dengan perempuan terhormat, kemudian punya anak. Kok bisa-bisanya ada orang yang mencela seperti itu? Kemudian dijuluki Al-Amin, kemudian juga berhasil melerai pertikaian ketika meletakkan Hajar Aswad. Kok bisa ada orang mencela seperti itu? Kemudian setelah membuat perhitungan sama Abu Jahal, Hamzah langsung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang lain juga ketika Hamzah datang, agak ada juga pada, oh, ya Rasulullah, ada Hamzah datang. Nabi udah tahu itu, udah biarin masuk. Ketika masuk ternyata Hamzah langsung mengucapkan syahadat. Setelah mengucapkan syahadat, Hamzah mengatakan, wahai Muhammad, tadi maksudnya ketika dimukul Abu Jahal, tadi saya melindungi kamu karena kasih sayang saya. Sekarang saya melindungi kamu karena agama Islam ini. Jadi bukan karena kasih sayang ke Nabi Muhammad, tapi karena murni, karena agama Islam yang diyakininya itu. Tentu kasih sayang tersebut juga nggak akan. Itu kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Semakin kuat Islam, semakin jadi orang semakin nggak berani, terutama Abu Jahal udah nggak berani macam-macam lagi sama Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi Umar bin Khattab di tahun yang sama, Karena Nabi pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebenarnya punya cerita sendiri. Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab masih muda banget, umur 30 sekian, 35, 38, Nabi udah umur 45 tahun ketika itu. Jadi Umar bin Khattab di usia yang masih muda, namun dia sudah memimpin sukunya. Jadi Umar bin Khattab bukan dari keluarga Bani Hashim, dia keluarga sendiri namanya Bani Adi. Nanti banyak, dia punya suku banyak orang tua, banyak tokoh juga di Bani Adi, banyak tokoh-tokoh lain. Namun mereka semua, para tokoh-tokoh tersebut sepakat menjadikan Umar bin Khattab sebagai perwakilan dari mereka. Padahal Umar bin Khattab masih sangat muda, usia 30-an. Tapi sudah mewakili sukunya dalam pertemuan besar. Karena apa Umar bin Khattab dijadikan demikian? Karena kecerdasan, kemudian ketegasan, dan keberanian. Dan kalau berpikir itu matang, betul-betul matang. Makanya dijadikan perwakilan keluarga besar. Umar bin Khattab sebenarnya juga dia beda sama yang lain, sama Hamzah. Umar bin Khattab ketika muncul isu Nabi Muhammad ini juga udah mulai nganalisis. Ini kenapa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa seperti ini? Kok bisa jadi perpecahan seperti ini? Nganalisis terus. Tahun pertama Nabi dakwah terang-terangan, menganalisis. Tahun kedua menganalisis. Berpikir kok bisa terurai semua tokoh-tokoh Quraisy seperti ini ketika dia hadir dalam pertemuan tokoh-tokoh besar yang dibicarain siapa? Tentang Nabi Muhammad, tentang cara mengejek Nabi Muhammad, cara mencela Nabi Muhammad, cara menyiksa sahabat Nabi Muhammad. Dan selama ini datang di pertemuan-pertemuan isinya kayak gitu semua. Ini bukan Quraisy yang saya kenal kayak begini. Atau Umar bin Khattab begitu. Quraisy itu penuh dengan kebijaksanaan, kehormatan, kemuliaan. Kok udah 2 tahun terakhir pembahasannya kayak begini. Berpikir keras, berpikir. Kok seperti ini ya? Dia menyendiri begitu kan. Umar bin Khattab ini menyendiri. Kemudian diskusi sama Umar bin Khattab, dia punya adik, punya abang juga. Dia diskusi sama keluarganya. Sebenarnya keluarganya tuh udah masuk Islam. Umar bin Khattab dia punya adik dan abang tapi beda ibu begitu. Dia diskusi sama adik dan abang itu. Dan dia nggak tahu bahwa keluarga udah pada masuk Islam, termasuk adiknya Umar bin Khattab udah masuk Islam. Dia diskusi sama adik sama keluarganya tentang Nabi Muhammad. Tapi karena keluarganya nggak mau menunjukkan keislamannya, nggak ketahuan,
Jadi mereka hanya mengarahkan, oh, udahlah biarin aja Kang Muhammad. Kalau emang dibawa agama sendiri, ya udah itu kan. Kalau emang mudarat, mudaratannya buat dia sendiri. Kalau emang manfaat, ya mungkin kita rasakan juga manfaatnya. Jadi dibuat seperti itu, tapi Umar bin Khattab masih belum menerima hal tersebut. Akhirnya sampai kepada keputusan, karena semakin buruk, semakin perpecahan banyak terjadi. Dia mengambil keputusan, oh, permasalahan yang terjadi di Quraisy ini disebabkan muncul agama baru. Dan agama baru ini dipelopori sama Muhammad. Jadi Muhammad merupakan sumber munculnya perpecahan. Berarti kesimpulannya adalah ini Muhammad harus dibunuh. Kesimpulannya begitu. Cuman nggak mungkin saya ngebunuh Bani Hashim, ngebunuh Muhammad. Pasti nanti keluarganya akan terjadi peperangan antara keluarga saya dengan keluarga Bani Hashim. Yang ada apa? Nanti keluarga saya dibantai semua habis. Akhirnya dia berpikir lagi, ya udah, kalau begitu saya akan membunuh Muhammad. Kemudian setelah saya membunuh Muhammad, saya akan pergi ke Bani Hashim, saya akan menyerahkan diri buat dibunuh. Jadi kisos, bunuh. Dia sampai keputusan itu, udah dia berangkat habis itu, bawa pedangnya dari rumah menuju rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti kita lanjutkan mungkin ya Mas. Mas ada ceritanya Jamaah udah tahu semua ya. Berangkat, kita habisin ya. Berangkat, tapi di perjalanan ada orang yang ngelihat begitu kan. Ada orang yang udah masuk Islam melihatnya Umar ngapain keluar rumah di siang bolong begini, orang-orang lagi pada sepi bawa pedang. Gak biasa. Seorang muslim ini langsung nyamperin Umar bin Khattab, Umar kamu mau ngapain? Jujur banget Umar gitu. Karena dia berani gitu. Saya mau ke rumah Muhammad, mau ngapain? Saya mau bunuh dia. Kok bisa? Siapa yang akan membiarkan kamu hidup kalau kamu ngebunuh Muhammad? Saya mau bunuh Muhammad, setelah itu saya mau menyerahkan diri ke Bani Hashim. Oh iya betul juga ya. Betul juga. Dan mikir gimana nih? Masa Nabi Muhammad mati gitu kan di siang bolong kayak begini? Akhirnya mau nggak mau dia ngebongkar rahasia. Wahai Umar bin Khattab, sebelum kamu bunuh Muhammad, kamu periksa rumah kamu dulu. Saya dapat informasi kalau nggak salah, adik kamu yang perempuan udah masuk Islam. Apa jadinya kalau kamu ngebunuh Muhammad sedangkan adik kamu masuk Islam? Nanti orang-orang bilang, urusin rumah kamu dulu baru urusin rumah orang. Akhirnya nggak jadi. Langsung dia putar arah ke rumah adiknya. Sampai rumah adiknya, diketok rumah, didengar dari luar adiknya lagi baca-bacaan gitu kan. Diketok rumah nggak dibuka. Akhirnya dibukain, kemudian dimasuk ke dalam, ada adiknya, suami adiknya, berdua di situ. Langsung kan mengatakan, apa yang kamu baca tadi? Adiknya nggak mau ngebuka rahasia. Saya tahu kamu udah masuk Islam. Akhirnya adiknya mengatakan, iya saya udah masuk Islam. Adiknya terang-terangan, saya udah masuk Islam. Kamu mau apa gitu? Kamu mau ngapain di sini? Kamu ngebunuh, kamu mau menyakiti, udah silahkan. Karena adiknya ngomong keras kayak gitu, akhirnya Umar mukul adiknya. Sampai adiknya luka gitu kan, keras sama Umar. Ketika ngeliat adiknya luka, baru hati Umar tuh yang tadi keras jadi lunak. Ketika hati lunak, Umar mengatakan, ya udah kalau begitu, apa yang kamu baca tadi? Saya mau baca, udah. Kasih lihat aja gitu, yang kamu baca tadi. Adiknya bilang, kalau emang kamu mau baca disuruh mandi dulu. Umar bin Khattab disuruh mandi. Umar bin Khattab mandi bersih, Umar bin Khattab datang lagi, baru dikasih lembaran. Umar termasuk salah satu orang yang bisa baca. Makanya Umar yang dijadiin perwakilan keluarganya dia. Umar bisa baca. Buka surat apa? Surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini agar kalian sengsara. Al-Quran diturunkan bukan biar pada sengsara, illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardi, diturunkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang di langit, mengetahui di bumi, yang mengetahui seluruh yang ada di dalam bumi. Allah juga tahu. Di akhir Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah lah, tiada Tuhan selain Dia, dan Dia pemilik nama-nama yang mulia. Selesai baca, Umar, dalam riwayat Umar menangis, dan Umar mengatakan sepantasnya.
yang mengatakan ini untuk tidak disembah kecuali hanya kepada Dia saja. Jadi selesai baca surat tersebut langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ya, adiknya begitu kaget dan bahagia. Setelah itu Umar tetap ke rumah Nabi Muhammad SAW. Pedangnya masih nempel. Pedangnya masih nempel, nggak ditaruh. Para sahabat yang di dalam kaget luar biasa. Ya Rasulullah, siang-siang begini Umar datang ke sini. Mau ngapain dia? Bawa pedang lagi. Sahabat ketakutan. Tapi ternyata di dalam udah ada Hamzah. Hamzah bilang, biarin masuk. Kalau dia mau melakukan keburukan, saya yang ngadepin. Umar masuk, Umar masuk. Sahabat yang lain langsung nangkap Umar. Langsung di sama Hamzah kayak diborgol, bahasanya langsung diborgol gitu. Langsung di, kamu mau ngapain di sini? Umar mengatakan di mana Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan udah lepas. Langsung seketika itu Umar mengatakan, wah ya Umar mengatakan ya Rasulullah. Dia mengatakan Muhammad, ya Rasulullah. Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua bertakbir dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dua tokoh besar kuat, dua tercerdas gitu ya, dan masih muda yang memperkuat dakwah Islam ketika itu. Ini di tahun ke-6 Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.